Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil codingan kami tentang dari pemrograman C++ dan juga MATLAB. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang yang C++ terlebih dahulu, yaitu ini ada studi kasus tentang gaji setiap karyawan di suatu perusahaan. Jadi gaji ini akan diberikan kepada karyawannya dari perusahaan tergantung jumlah jam kerja mereka dalam satu bulan bekerja. Dan aturan dan patokan yang digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dalam satu bulan, total jam kerja karyawan adalah 173 jam. Lebih dari itu maka dihitung lembur. Lalu upah lembur adalah 20.000 rupiah per jam dan karyawan dibagi 4 golongan. Gaji pokok dan tunjangan pengabdian terbagi sesuai golongan 1 hingga 4. Dapat dilihat di dalam tabel tersebut. Lalu setiap karyawan dikenakan pajak sebesar 0,50% dari gaji pokok dan gaji lembur mereka. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke codingan yang akan kita pakai. Yang pertama kita akan nama, masukkan jumlah karyawan dengan menggunakan codingan code, masukkan jumlah karyawan. Dan kita akan memasukkan atau menginput sesuai dengan urutan karyawan dan dan sesuai dengan nama, golongan serta jumlah jam kerja. Untuk switch goal ini merupakan pembagian golongan dengan C1 itu golongan 1, CS2 golongan 2, CS3 golongan 3, dan CS4 golongan 4. Golongan 1 sendiri memiliki gapok atau gaji pokok sebesar 1.486.500 dan tunjangan pengabdian sebesar 250.000. Sedangkan golongan 2 gapoknya 1.926.000, tunjangan pengabdian sebesar 300.000. Golongan ketiga gaji pokok sebesar 2.456.700 dengan tunjangan pengabdian 350.000. Dan yang terakhir ialah golongan keempat dengan gaji pokok itu 899.500 dengan tunjangan pengabdian 400.000. Nah, di sini terdapat codingan jika jam kerja melebihi 173 maka dihitung jam lembur. Jam lembur sendiri atau gaji lembur tersendiri nanti dihitung per jamnya. Per jamnya itu ditambah 20.000. Dan pajak gaji pokok serta pajak lembur dikenai biaya atau dikenai pajak sebesar 0,05% dari jumlah gaji pokok dan gaji lembur. Sedangkan total pajak merupakan total dari pajak gapok ditambah dengan pajak lembur. Sedangkan gaji bersih merupakan gaji pokok plus tunjangan pengabdian plus gaji lembur dan dikurangi total pajak. Langsung aja kita run coding ini. Jadi di sini misal satu satu perusahaan UMKM gitu mempunyai jumlah karyawan 4. Di sini kita masukkan 4 karyawan. Lalu yang pertama itu sebagai manajer, misal namanya Dwi. Sini karena dia seorang manajer maka gaji dia termasuk golongan yang keempat. Dalam dalam satu bulan ini Dwi bekerja selama 180 jam. Lalu karyawan yang kedua, misal namanya Kakak. Karena Kakak di sini sebagai bawahan Dwi, jadi dia mendapatkan golongan gaji yaitu golongan ketiga. Pada bulan ini Kakak bekerja sesuai dengan target, sesuai aturan kerja satu bulan perusahaan yaitu 173 jam. Lalu yang ketiga Ferdi. Ferdi ini merupakan karyawan biasa atau karyawan yang memiliki jam kerja yang biasa atau tugas yang biasa saja, maka dia mempunyai golongan
golongan gaji yang kedua dan bekerja selama 180 jam. Lalu yang keempat, Aldi. Karena Aldi ini termasuk karyawan yang baru, jadi dia masih mendapatkan gaji dengan golongan yang pertama atau yang paling sedikit dan memiliki jumlah jam kerja 180 juga. Daran, maka keluar keluarlah output gaji-gaji masih dari mereka, yaitu yang pertama Dwi sebagai manajer menerima gaji bersih selama 1 bulan yaitu 3.287.525. Lalu kakak menerima gaji bersih yaitu 2.683.865. Ferdi menerima gaji bersih yaitu 2.262.700. Lalu yang terakhir Aldi menerima gaji bersih yaitu 1.795.175. Jadi ini presentasi kita tentang C++. Lalu selanjutnya, Dan selanjutnya kita akan beralih ke presentasi tentang MATLAB. Jadi untuk dalam studi kasus MATLAB ini kami menggunakan bank. Jadi menggunakan pemrograman mesin ATM yang dapat mengirimkan uang, memasukkan uang, dan tarik tunai. Dan studi kasus di bawah ini adalah Dwi adalah pekerja kantoran baru saja mendapatkan gaji sebesar 5 juta. Pada hari itu ia ingin mengirim setengah kepada orang tuanya, tapi sebelum ia mengirim, ia akan mengecek apakah gajinya sudah masuk ke dalam rekeningnya atau belum. Apabila sudah, dia akan langsung mengirimkan setengah dari gajinya dan menarik tunai 300.000 untuk kebutuhan makannya. Selanjutnya akan dijelaskan kodikan MATLAB-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang codingan MATLAB. Di sini sendiri pada awal kita menuliskan komentar dengan nama anggota kita. Dan kita menuliskan kalau di Python itu namanya kayak print gitu. Selamat datang di ATM, Bang Hai. Dan kita menampilkan inputan bahasa dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pin pin Dwi sendiri yaitu 12 12 22 dengan saldo 5 juta. Saldo 5 juta ini sesuai dengan studi kasus tadi. Jadi kalau semisal sisa total 5 juta gini, tadi uangnya sudah masuk. Setelah itu kita while di menu ATM terdapat 4 pilihan menu, yaitu cek saldo, penarikan, transfer, dan ganti PIN. Untuk cas sendiri ini merupakan inputan per pilihan menu tadi. Jadi semisal semisal tadi di menu pertama dapat cek saldo. Cek saldo ini F print F dengan menginput F print F saldo Anda adalah, dan yang kedua ialah penarikan dengan codingan tertera, dan yang ketiga ialah transfer, keempat adalah ganti PIN dengan masukkan PIN yang lama dan PIN baru yang akan diinput. Nah, untuk ini sendiri tadi itu untuk inputan bahasa Indonesia, sedangkan ini inputan yang bahasa Inggris. Dengan codingan sama, cuma berbeda bahasa saja. Oke, coba langsung saja sekarang. jadi ini masuk ke codingan hasil codingannya tadi. Ini kita masukkan ke bahasa Indonesia saja.
Lalu masukkan pin DUI itu 12 Lalu karena Dwi ingin mengecek dulu saldonya atau apakah gajinya sudah masuk apa belum, maka kita pilih yang pilihan satu. Nah, karena di sini jumlahnya saldonya sudah 5 juta, maka otomatis gajinya itu sudah masuk ke dalam rekeningnya. Jadi tadi kan sudah diketahui kalau gajinya sudah masuk, saldonya itu 5 juta. Jadi sekarang si Dwi mau transfer setengah dari gajinya tadi kepada orang tuanya. Itu kita masukkan pilihan yang ketiga, transfer, lalu masukkan nomor rekening orang tuanya, Ya, silakan. yaitu yaitu kan di sini dia mau transfer setengah dari gajinya yaitu 2.500.000. Nah, ini kan sudah ada pemberitahuan kalau transfer berhasil dan sisa saldonya tinggal 250.000. Lalu kita pilih kembali karena dia tadi kan juga ingin mengambil uang 300.000 untuk uang makannya selama 1 minggu, yaitu kita pilih pilihan yang kedua. Tadi kan mau mengambil 300.000, jadi kita masukkan di sini 300.000. Nah, uang sudah diambil, jadi sisa saldo tinggal 2.200.000 rupiah. Jadi itulah hasil output dari codingan MATLAB kelompok kami. Tuh. Demikian presentasi yang bisa kami lakukan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.